Selamat datang semua. Sebagaimana pada video sebelumnya, kita telah membahas sekilas mengenai psikoanalisisnya Carl Gustav Jung. Kali ini kita akan membahas salah satu teorinya, yaitu jenis kepribadian. Menurut Jung, jenis kepribadian itu terbagi menjadi dua aspek, yaitu sikap atau attitude yang terdiri dari introvert dan extrovert, serta aspek fungsi lainnya, yaitu thinking, feeling, sensing, dan intuiting. Namun kali ini kita akan bahas teori kepribadian dari aspek fungsi yang introvert dan extrovert aja. Sisanya tidak akan kita bahas sekarang. Jadi letak perbedaan introvert dan extrovert itu ada beberapa hal. Nah, yang pertama itu adalah sumber energi, ya, dari mana mereka dapatkan dan di mana mereka dapat menyalurkan energi itu. Yang pertama, introvert. Orang introvert mendapat sumber energinya dari dalam dirinya. Introvert didefinisikan oleh Jung sebagai orang yang memfokuskan energi mereka ke dalam, sehingga muncul istilah thoughtful activities, di mana thoughtful activities itu aktivitas di dalam pikirannya sendiri, ya. Yang seorang cenderung fokus dengan diri sendiri dalam perasaan dan mereka membutuhkan ruang sendiri dalam melakukan segala aktivitasnya. Inilah yang menyebabkan mereka terlihat seperti pendiam. Seringkali mereka akan dianggap tidak peduli dengan orang lain, tidak mau berteman, dan sebagainya. Padahal mereka sebenarnya bisa aja berteman, tapi mereka akan mudah kelelahan secara psikologis kalau misalnya hangout atau nongkrong gitu, ya. Jadi mereka akan merasa capek, lelah, dan gampang bosen gitu. Ketika berkumpul kan energi mereka cepat habis, makanya mereka tuh cenderung pasif gitu, karena ya memang energinya gampang habis kalau ngumpul bareng gitu. Nah, jadi energi mereka nih boros daripada ketika mereka berada di kamar, main game sendirian, atau aktivitas lain yang fokusnya cuman untuk dirinya sendiri. Mereka bahkan bisa tahan berminggu-minggu pada kegiatan itu, karena memang dasar sumber energinya dia dari menyendiri, kalau mereka dari kegiatan yang fokus pada dirinya sendiri. Makanya kenapa mereka bisa bertahan sampai berminggu-minggu. Sedangkan sikap ekstrovert, kebalikan dari introvert, mereka lebih terlibat dengan rangsangan atau stimulus dari luar dirinya. Kepribadian ekstrovert itu lebih suka menikmati ruang bebas yang aktif. Jadi mereka kalau di dalam kamar atau ruangan sendirian gitu, ya, mereka merasa seperti terisolasi. Jadi mereka cenderung banyak bergaul dengan orang lain. Karena ya merasa terisolasi kalau sendirian. Bosen gitu. Mereka juga lebih suka berbicara dengan orang di sekitarnya. Sifat ekstrovert ini juga memperlihatkan kalau orang itu lebih membuka diri dan aktif dalam situasi sosial. Kenapa seperti itu? Karena mereka mendapatkan energi ketika berkumpul dengan orang lain, atau karena mereka mendapatkan banyaknya energi, makanya dia jadi sangat aktif gitu sama orang di sekitar, karena ya energinya mereka mendapatkan banyak sekali ketika berkumpul gitu. Jadi mereka terlihat banyak berkegiatan, aktif gitu, ya, dan mudah bergaul. Oke, selanjutnya tuh tentang keputusan atau pengaruh. Orang introvert, karena dia memusatkan pada dirinya, maka orang introvert itu sangat dipengaruhi oleh pendiriannya sendiri. Orang introvert itu nggak mudah terpengaruh oleh dunia luar. Dia lebih terpengaruh dari dalam dirinya sendiri, dari pikirannya sendiri, dari hasil dia mengamati lingkungan sekitar lalu membangun persepsinya sendiri. Makanya ada orang yang sangat keras kepala, atau mungkin nggak keras kepala, ya, cuman ya nggak mau ngikut kata orang aja. Dia punya pendirian sendiri. Nah itu bisa jadi dia mempunyai kepribadian yang cenderung introvert. Jadi pandangan mereka itu hasil dari pengamatan dirinya terhadap dunia luar. Jadi mereka cenderung subjektif dalam menilai sesuatu. Mereka cenderung kesulitan untuk objektif. Mereka juga sangat selektif terhadap informasi yang mereka terima dari luar, jadi nggak mudah percaya. Mungkin bisa dibilang gitu, ya. Jadi mereka tuh nggak mudah percaya terhadap orang di luar atau informasi di luar, karena mereka benar-benar menyeleksi informasi dari luar, karena itu bukan dari hasil pengamatan atau pemikirannya sendiri. Juga mereka nih jadinya kesulitan untuk bercerita pada orang lain. Jika mereka bercerita, ya berarti dia udah percaya sama orang tersebut, ya. Dan mungkin hanya butuh bercerita aja, karena sebenarnya dia udah memiliki penyelesaian sendiri. Jadi mungkin hanya perlu didengarkan aja. Makanya kalau ada misal dia orang introvert cerita, ya,
ya cukup didengarkan aja. Kalau misalnya dikasih pendapat malah mungkin dalam dirinya ya merasa, atau kalian lah pernah nggak merasa kayak iya gue udah tahu gue harus gimana, lu cukup dengerin aja gue cerita. Ya simpelnya kayak gitulah. Lalu gimana sama orang ekstrovert? Ya orang ekstrovert itu orang yang sangat mudah terpengaruh oleh dunia di luar dirinya. Jadi banyak keputusan yang diambil karena informasi dari dunia di luar dirinya. Jadi mereka bisa dibilang cenderung objektif dalam melihat sesuatu karena memang mereka tidak ada muatan diri mereka dengan apa yang mereka lihat. Jadi mereka melihatnya apa ya itu yang mereka sampaikan karena dirinya nggak terlibat untuk ikut menyimpulkan itu. Tapi ya tentu ada kekurangannya mungkin ya. Kalian pernah ketemu mungkin sama orang yang nggak punya pendirian atau yang gampang terpengaruh oleh pergaulan. Ya mungkin aja mereka cenderung orang yang ekstrovert, itu bisa jadi. Selanjutnya yang ketiga adalah respon perilaku mereka saat tegang atau saat menghadapi tekanan. Orang introvert itu kalau mendapat tekanan yang mereka lakukan adalah menyelesaikan tekanan itu dan mereka cenderung merasa mampu menghadapi tekanan. Mereka juga orang yang mudah introspeksi diri, bahkan mereka bisa berlebihan dalam melakukan introspeksi diri. Makanya banyak dari mereka yang merasa rendah diri. Dari rendah diri itu muncul perasaan mudah tersinggung, cemburu, dan iri hati. Sedangkan orang ekstrovert ketika mendapat tekanan, mereka cenderung membutuhkan orang lain. Karena mereka banyak fokus pada dunia di luar mereka, jadi mereka pun sulit untuk introspeksi diri. Jadi ya bisa dibilang sulit tahu diri lah ya. Jadi mereka sangat mudah menceritakan masalah mereka pada orang lain dengan harapan orang lain itu memberikan feedback atau balasan terhadap apa yang mereka alamin atau saran gitu ya. Oke, itu udah selesai perbedaannya. Ya, jadi perbedaan introvert tuh ya itu aja. Cuman bagian ini nih yang menarik. Sebenarnya dalam teorinya Jung tidak pernah mengatakan kalau introvert dan ekstrovert itu digunakan untuk mengklasifikasi orang. Jadi membeda-bedakan orang atau memisahkan antara oh ini introvert, ini ekstrovert gitu. Jadi sebenarnya nggak gitu sih konsepnya. Jadi menurut Jung itu nggak ada orang yang 100% introvert dan 100% ekstrovert tuh nggak ada. Jadi ya pasti seseorang punya kadar introvert dan ekstrovertnya masing-masing. Jadi ini tuh miskonsepsi lah ya atau salah kaprah dari teori introvert dan ekstrovert. Miskonsepsinya terkait dengan introvert dan ekstrovert adalah banyak orang memandang introvert itu pendiam atau pemalu. Sedangkan ekstrovert adalah orang yang asik, rame, banyak bicara gitu ya. Padahal sebenarnya konsep itu have nothing to do dengan apakah kamu seorang yang pendiam atau orang yang rame. Hal ini sebenarnya soal gimana seseorang itu mengisi energi mental mereka agar tidak mudah terkuras atau terkurasnya nggak boros lah ini gitu ya. Nah ilustrasinya gini, anggaplah ada cewek nih namanya Tika. Tika tuh tipe orang yang suka ngobrol dengan teman-teman sekelasnya. Suka dengan keramaian, dia enjoy, jadi pusat perhatian, dan suka membicarakan hal-hal yang terlintas di pikirannya. Dari sini, kita bisa lihat bahwa Tika akan mendapatkan energi mental dari segala aktivitas atau rangsangan sosial di luar dirinya. Sedangkan si Maya, jika ada teman-temannya yang berkumpul rame-rame gitu ya, dia lebih suka ngeliat aja. Bukan berarti Maya itu nggak mau atau tidak berani untuk bergabung dengan teman-temannya ya. Dari sini biasanya orang mulai berasumsi tuh, kalau introvert tuh orang yang pendiam, tidak mau bersosialisasi. Padahal si Maya ini bisa aja ikut ngobrol gitu dengan temannya. Dia bisa ikut gabung, kumpul-kumpul dengan temannya atau berinteraksi di kerumunan orang banyak. Tapi Maya mungkin akan cepat merasa bosan karena lelah terus mendapatkan percakapan yang dangkal atau membingungkan bagi dirinya sehingga itu akan membuat Maya merasa mudah lelah. Jadi untuk mengisi energi mentalnya kembali, makanya Maya itu butuh keadaan yang tenang, keadaan yang damai, membutuhkan ruang sendiri, membutuhkan jarak gitu ya untuk mengisi ulang energinya. Istilahnya butuh space gitu ya, karena energinya udah terkuras habis. Jadi intinya kedua konsep introvert dan extrovert itu membahas bagaimana cara orang mendapat energi, mengambil keputusan atau pengaruh terhadap keputusannya dengan cara penyelesaiannya ketika menghadapi tegangan atau tekanan dari luar. Itu yang menyebabkan adanya perbedaan antara introvert dan extrovert. Ada juga pandangan kalau extrovert akan cenderung lebih sukses dibanding introvert. Nah, ini miskonsepsi selanjutnya ya.
Jadi karena banyak bergaul, banyak teman, jadi orang ekstrovert tuh dinilai lebih sukses gitu daripada orang introvert. Nggak juga sebenarnya. Atau malah sebaliknya gitu ya, orang introvert itu lebih mudah sukses karena cenderung menyendiri dan tidak menghabiskan waktu untuk nongkrong, makanya waktu luangnya banyak untuk belajar dan seterusnya. Jadi gini sebenarnya, nggak ada tipe kepribadian yang secara mutlak lebih baik atau lebih buruk dari satu dari yang lain. Setiap kepribadian mempunyai plus minusnya masing-masing. Namun sering terjadi miskonsepsi, misalnya Maya tadi yang seorang introvert tuh nggak lebih pinter daripada si Tika yang dinilai aktif berbicara dan mengutarakan pendapat gitu ya. Biasanya kan sekarang kalau orang aktif mengutarakan pendapat tuh udah pinter dah itu. Nggak juga gitu. Sebenarnya ini juga konsep yang salah ya. Sikap Tika dan Maya seperti yang tadi digambarkan itu cuma suatu kecenderungan si Tika untuk berpikir atau mencari solusi dari suatu masalah dengan cara berinteraksi dengan orang lain, dengan mengutarakan pendapat, sehingga terjadi diskusi, jadi pengetahuannya Tika bertambah, ya itu aja. Sedangkan Maya itu cenderung orang yang memikirkan ide ataupun solusi dengan cara menyendiri atau merenung mungkin, ya mencari tempat yang tenang untuk dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialamin. Jadi sekali lagi sebenarnya nggak ada orang yang 100% ekstrovert, nggak ada orang yang 100% introvert juga. Pasti kita kalau nggak 60-40 anggap gitu ya, atau 70% introvert, 30%-nya ekstrovert, ya kayak gitu. Pasti nggak bisa 100%. Sangat dikit sekali orang yang 100% ekstrovert atau introvert. Jadi ya itu semoga bermanfaat. Itu aja penjelasan dari teori Carl Gustav Jung mengenai introvert dan ekstrovert. Siapa tahu kalian ada miskonsepsi lain mungkin yang belum tak sampaikan, atau ada ciri-ciri lain yang belum tak sampaikan tentang introvert dan ekstrovert. Oh iya, untuk hasil bahasan ini semuanya diambil dari buku maupun jurnal yang kita cari ya. Jadi kalau bukunya kalian bisa lihat bukunya Alois Sol itu tentang psikologi kepribadian. Kita ngambilnya dari sana tentang teori introvert dan ekstrovert ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada referensi lain mungkin tentang introvert dan ekstrovert, boleh ditambahkan di kolom komentar. Jadi sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan see you next video.